ada Secret Number, ada BTS, NCT, dan seterusnya. Nah, apakah kita mau mengatakan itu budaya rendah? Ya kan? Padahal kalau kita lihat kenyataannya bahwa K-pop itu sesungguhnya atau sekarang ini kan Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, pada video ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan atau materi tentang komunikasi massa dan budaya populer, khususnya tentang budaya populer. Nah, ada satu anggapan bahwa budaya populer atau pop culture itu adalah budaya rendahan, yang nilai kerjanya rendah, yang tidak memiliki substansi, dangkal, dan seterusnya. Ya, ada akademisi yang berpandangan demikian. Benarkah budaya populer itu rendah? Nah, bagaimana dengan K-pop, Korean pop, yang merupakan representasi atau contoh yang paling nyata dari budaya populer, di mana di Indonesia sudah sangat terkenal, luar biasa terkenalnya, ya, dengan berbagai girl group atau boy groupnya yang sudah demikian dijadikan idol-idol oleh masyarakat atau oleh banyak masyarakat Indonesia. Bahkan ada girl group terbaru yang salah satu membernya dari Indonesia, yaitu Dita Karang, yang tergabung di Secret Number. Kalau kelompok-kelompok yang lain yang senior-seniornya tentu sudah dikenal luas, ya, Blackpink, Twice, atau kalau yang boy groupnya misalnya ada BTS, ada NCT 127 dan lain sebagainya, ya. Nah, apakah mereka ini dikategorikan sebagai rendah karena anggapan bahwa budaya populer itu budaya rendah? Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya munculnya istilah budaya rendah karena dalam kajian budaya itu memang ada dua pembagian jenis budaya, yaitu budaya tinggi dan budaya rendah, high culture dengan low culture. Nah, budaya tinggi itu merujuk pada budaya-budaya yang lahir di lingkungan elit masyarakat. Misalnya kalau di zaman kerajaan atau di zaman kekaisaran, budaya-budaya itu lahir misalnya di sekitar istana atau di kalangan elit lah. Sehingga produk-produk budayanya itu hanya dikonsumsi oleh kalangan elit yang notabene masyarakat atau kaum terpelajar, sehingga produk-produk budaya tersebut itu cenderung bersifat nilainya tinggi. Ya, kalau di Eropa misalnya katakanlah dalam jenis musik, ya, musik-musik klasik itu dikategorikan budaya tinggi, Beethoven, Mozart, dan sebagainya. Sehingga yang mengkonsumsinya itu ya lapisan elit juga. Demikian pun dengan karya-karya lukisan, karya-karya sastra. Nah, karya-karya yang ada di lapisan elit masyarakat, kalau di Jawa dulu misalnya di sekitar istana, itu dianggap punya nilai tinggi. Makanya ada istilah budaya luhur, budaya adiluhung. Ya. Tentu yang namanya budaya bukan hanya sekedar produk, ya, tetapi juga pandangan hidup, cara berpikir, dan seterusnya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh lapisan elit atau oleh kalangan istana itu punya nilai tinggi. Sebaliknya, budaya rendah itu merujuk kepada budaya yang lahir di lapisan bawah masyarakat, termasuk semua jenis produk-produk budayanya, ya, produk keseniannya, produk pertunjukannya, dan lain sebagainya, itu dikategorikan budaya rendah. Nah,
ketika kemudian muncul budaya populer, nah populer itu sendiri memang artinya kan dari populer, itu artinya kan rakyat, merakyat. Artinya yang ada di lapisan bawah. Karena itu cenderung dikelompokkan ke dalam budaya rendah. Itu salah satunya kenapa ada istilah atau ada anggapan bahwa budaya populer itu budaya rendah. Tapi sesungguhnya menurut saya, sepakat saya dengan Pierre Bourdieu yang dalam salah satu karyanya menjelaskan bahwa istilah budaya tinggi dan budaya rendah itu sebetulnya istilah ideologis. Artinya istilah itu justru untuk melanggengkan pembedaan, bukan hanya sekedar perbedaan, tapi pembedaan antara budaya tinggi dengan budaya rendah. Sehingga budaya tinggi dinilai punya nilai tinggi, ya, nilai estetik, bahkan nilai komersial dan seterusnya, sementara yang budaya rendah tetap rendah. Jadi itu pembedaan itu, kata Bourdieu, adalah bermuatan ideologis. Sehingga itu dilanggengkan oleh orang yang berkepentingan. Karena itu saya melihat bahwa sebenarnya, atau paling tidak sekarang ini, menurut saya tidak relevan lagi lah untuk mendikotomisasikan budaya tinggi, budaya rendah. Karena pada dasarnya budaya dengan produk-produknya sebetulnya bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan persoalan selera masyarakat. Ya. Katakanlah tadi contohnya misalnya K-pop dengan girl group dan boy groupnya ya. Ada Secret Number, ada BTS, NCT, dan seterusnya. Nah, apakah kita mau mengatakan itu budaya rendah? Ya kan? Padahal kalau kita lihat kenyataannya bahwa K-pop itu sesungguhnya atau sekarang ini kan bukan hanya diminati oleh kalangan rakyat bawah ya, tapi juga oleh banyak kalangan. Bahwa yang mendominasinya adalah kalangan anak muda, yaitu satu kenyataan, kan tidak berarti kemudian dianggap budaya rendah. Jadi saya termasuk yang tidak setuju kalau misalnya budaya populer itu dianggap budaya rendah, atau mungkin kalau dalam bahasa Pak Aryl Heryanto itu direndahkan. Direndahkan berarti ada yang memandang rendah, ada pihak yang memandang budaya pop itu sebagai sesuatu yang rendah atau dangkal. Nah, kalau persoalan dangkal secara makna misalnya, ya ini juga debatable juga ya. Misalnya apakah budaya pop itu tidak memiliki makna yang substantif atau maknanya dangkal, hanya sekedar sejenis pertunjukan yang memenuhi selera hasrat orang banyak. Yaitu kembali ke selera dari masing-masing orang ya. Karena bisa jadi beberapa orang melihat meskipun yang terlihatnya tidak memiliki makna yang dalam, tapi kalau dilihat secara lebih jauh sebetulnya juga ada makna-makna penting di situ. Jadi bagi saya kita melihat kasus ini secara arif saja, bahwa budaya-budaya apapun atau jenis budaya apapun, baik yang dikelompokkan oleh sementara akademisi tadi sebagai high culture dengan low culture, pada dasarnya adalah produk manusia yang mesti diapresiasi. Karena di kedua jenis budaya itu tentu ada sisi ya baik dan buruk, atau mungkin bukan baik dan buruk ya, tapi ada sisi kurang dan lebihnya atau lebih dan kurangnya. Ya saya yakin tidak semua orang sepakat juga dengan budaya tinggi itu punya nilai yang tinggi, atau sebaliknya budaya rendah nilainya rendah. Demikianlah teman-teman pembahasan saya tentang budaya populer yang dianggap rendah oleh sementara kalangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.